Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita melakukan konseling kelompok, saya sebagai konselor mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mau hadir dalam hari ini. Sebelumnya saya mau tanya, gimana nih kabarnya Mbak Mak hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita melakukan konseling kelompok, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, di sini siapa sih yang sudah tahu tentang konseling kelompok? Belum. Tahu semua berarti. Oke, saya akan menjelaskan tentang konseling kelompok. Konseling kelompok ini adalah kegiatan yang kita lakukan secara bersama-sama untuk membahas masalah teman-teman yang bersifat pribadi dan mendapatkan solusi dalam memecahkan masalah yang teman-teman miliki. Nah, di dalam konseling kelompok ini kita ada 3 asas. Yang pertama yaitu rahasia. Jadi teman-teman ini harus menutup aib atau menutup cerita-cerita teman-teman yang lainnya ini. Terus yang kedua yaitu terbuka. Jadi teman-teman harus secara terbuka menceritakan masalahnya supaya proses konseling kali ini berjalan dengan lancar. Lalu asas yang ketiga itu kesukarelaan, di mana teman-teman sudah mau kesini itu secara sukarela tanpa paksaan juga. Baik, apakah di sini teman-teman sudah kenal satu sama lain? Belum. Oke, kita perkenalan terlebih dahulu berarti ya. Oke. Jadi dalam perkenalan ini saya juga memasukkan permainan ice breaking seperti nama saya kan Samara, lalu mbaknya namanya Amput. Oke, jadi nanti ini Mbak Amput harus menyebutkan nama teman sebelumnya Mbak Amput. Jadi misalnya Samara, Amput, lalu Mbak sebelah ini nanti menyebutkan Samara, Amput, lalu namanya Mbak ini. Oh iya. Oke ya. Ya. Mulai dari sekarang. Samara, Amput, Samara, Amput, Nina, Samara, Amput, Nina. Lisa, Samara, Amput, Nina, Lisa. Oke, jadi sudah berkenalan semuanya ya. Jadi kalau nanti setelah proses konseling bisa sapa-sapaan gitu, biar nggak canggung. Gitu. Oke, dalam konseling kali ini kan pasti salah satu dari kalian kan pasti punya masalah nih. Jadi siapa dulu nih yang mau cerita tentang masalahnya terlebih dahulu? saya. Oke, boleh. Saya bercerita tentang saya ya. Iya, boleh. Saya itu sering insecure Oke. sama diri sendiri, terus kayak posisi sama orang lain. Gitu. Oke. Jadi Mbak ini insecure sama orang lain, kesuksesan orang lain juga ya. Ya. Oke. Berikutnya Mbak Ina. Kalau saya sering itu, kan saya sering lihat rapor. Jadi saya itu sering dikejar-kejar deadline tugas. Karena Terus? saya suka lihat Oh. rapor. Oh, kok sih? Terus selanjutnya Mbak Lisa. Kalau saya itu bukan tiap malam sih, cuma kadang aja suka overthinking, lebih overthinking ke circle pertemanan saya sendiri. Kayak misalnya teman saya ini malu nggak ya punya teman kayak saya, atau mau nggak ya teman sama saya gitu loh. Oke. Oke. Jadi menurut teman-teman permasalahan siapa nih yang mau dibahas kali ini? Mbak Amput Ya. aja ya. Oke. Silakan Mbak Amput menjelaskan secara rinci permasalahannya. Permasalahannya kayak tadi insecure sama diri sendiri. Kayak selalu dibilang inilah kayak gendut. Lalu Terus kayak gak kerawat gitu. Terus kayak kesuksesan orang lain kan juga insecure. kenapa tuh kesuksesan orang lain? Orang lain kan bisa kayak apa itu, orang ini bisa sukses karena ini kayak Pinter gitu istilahnya. nah aku nggak bisa gitu kayak orang itu, padahal aku udah berusaha untuk bisa kayak gitu. Oke. Jadi keinginan Mbak Amput sendiri untuk masalahnya Mbak Amput sendiri itu gimana?
ya jangan insecure terus. Ingin berubah gitu ya. Hmm. Oke, pengen tahu. Tapi kayak susah gitu. berat ya saya. Lalu saran dari teman-temannya mungkin dari Mbak Lisa terlebih dahulu. Menurut saya sih amput ini jangan terlalu berkaca sama orang lain, karena setiap orang itu pasti ada jalannya gitu loh. Betul. Jangan misalnya si A sukses karena misalnya dia bisa kuliah di negeri, kita nggak bisa gitu misalnya ya. Belum tentu, karena gini loh, setiap Allah itu pasti sudah menyiapkan jalan untuk kita menuju sukses dengan caranya masing-masing. Selagi kita mau berusaha, berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mudahkan itu semua. Dan untuk Mbak Ampu sendiri, jangan terlalu mengacu pada satu orang, karena kesuksesan orang di dunia ini tuh banyak. Tidak hanya pada misalnya itu tadi kuliahnya masuk negeri, kita enggak, karena kuliah negeri atau enggak itu enggak menentukan nanti kita sukses atau enggak ke depannya. Jadi itu sih menurut saya. Sekian. Mungkin saran dari Mbak Nina. Mbak Amput harus lebih bersyukur. Bersyukur dalam hal apa ya nih? Bersyukur ya dalam dirinya Mbak Amput sendiri. Jangan lihat kesuksesan. Jangan lihat kesuksesan orang lain gitu Ya. ya. Oke, kalau saran dari saya sih teman-teman ini sudah menjelaskan saran-sarannya bagus-bagus. Terus Mbak Amput juga jangan terpaku oleh kesuksesan orang lain, karena di belakang itu pasti mereka itu punya kegagalan masing-masing dan Mbak Amput punya kegagalan masing-masing kan. Jadi itu jangan berpacu sama orang lain dan harus lebih bersyukur, karena belum tentu orang lain juga bisa kayak Mbak Amput sekarang ini gitu. Oke. Dalam konseling ini ada namanya 3P, yaitu yang pertama bagaimana perasaan Mbak Amput setelah konseling ini. Ya ada pemasukan dari teman-teman. Kayak Mbak bisa tadi tuh. Masukannya Motivasi berarti sudah mau berubah. iya. Terus nih, pengetahuan teman-teman tentang masalahnya Mbak Amput sendiri itu apa sih? Siapa dulu nih yang mau jawab? Mbak Lisa mungkin. Kalau menurut saya ya dari permasalahannya Amput ini dapat dipetik bahwa dia tuh harus selalu bersyukur dan jangan melupakan orang-orang yang ada di belakang kita. Betul. Seperti support system, dan tidak lupa selalu berdoa kepada Allah dan berterima kasih pada orang tua, karena itu salah satu support system yang sangat kuat. Terus kita harus selalu sabar dalam menghadapi kegagalan, karena pasti bakal ada kesuksesan di balik itu. Dan selalu bersyukur, tidak semua orang bisa ada di posisi kita sekarang ini gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ica. Lalu Kalau saya jangan memandang kesuksesan orang lain aja. Kita harus bersyukur sama dia tidak sendiri. apa yang kita miliki. Jadi teman-teman ini berarti memasukkan pengetahuan ke Mbak Amput, harus lebih bersyukur, terus harus lebih percaya diri, jangan terus memandang orang lain karena kamu masih bisa melakukan sendiri. Lalu penindaklanjutan untuk masalahnya Mbak Amput ini gimana? Penindaklanjutannya mau berubah kah atau masih berpikiran seperti itu? Berubah Pasti berubah ya? pasti. Harus berubah berarti. Harus. Oke, berarti Mbak Amput sudah lega nih perasaannya. Lega banget. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu proses konselingnya hari ini kita tutup ya berarti. Ya. Oke. Jadi sebelum kita tutup kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mau hadir ke konseling kelompok ini. Kalau misalnya teman-teman kan ini tadi ada beberapa masalah yang belum terselesaikan. Ya. Kita bisa bertemu lagi, janjian lagi untuk menyelesaikan permasalahannya lagi di lain waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.